Shalom saudara-saudara, puji dan syukur kita kembali bisa berkumpul pada pagi hari ini di Amerika. Mungkin yang dari Indonesia itu sudah malam, tapi saya yakin dan percaya dimanapun kita berada dan kapanpun kita ada, Tuhan pasti melihat dan Tuhan bisa menikmati semua persembahan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini yang ada di Pastori maupun yang sedang streaming melalui online, YouTube dan Facebook. Mari kita siapkan hati kita, kita bersyukur sama Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berikan syukur kita yang terbaik, sembahan kita yang terbaik. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Allah kita Allah yang besar. Tanpa henti Dia bekerja untuk kita. Apa yang kita akan berikan kepada Dia selain pujian, selain sembahan kita yang terbaik. Terima kasih Tuhanku. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Mari kita katakan, ya Tuhanku, Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Oh ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama-sama dengan lebih hikmat
Kita nyanyikan ini dari awal. Katakan ya Tuhanku, Tuhanku, haleluya. aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan. selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama-sama katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Angkat tanganmu, katakan, setiap waktu Tuhan kami ingin bernyanyi Tuhan, kami ingin memberikan pujian kami, pengagungan kami Tuhan Yesus. Semua ini hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Damu, biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar kami bersuka cita karena Engkau Tuhan, biar kami bersorak-sorai karena Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan Yesus, sebab Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai. Haleluya.
tiang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, kau Yesus batu penjuru, kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu, haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Terus bertepuk tangan, haleluya. Katakan Yesus kau agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Semua katakan bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia.
agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin bawa persembahan kami untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari dengan lebih hikmat kita katakan, kami kebawa kepadamu Tuhan Yesus. Setiap persembahan kami Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah, terimalah korban syukur kami Tuhan. Syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku,
lebih hikmat. Mari kita nyanyikan ini dengan hati yang benar-benar mengarah kepada Tuhan. Mari kita katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan kami Tuhan. Penyembahanku, oh sembah Dia, kami sembah Engkau Tuhan. Biar pujian kami, sembahan kami Tuhan jadi yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami berikan Tuhan sembahan kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Biar Engkau sempurnakan Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan. Biar hatimu disenangkan oleh sembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berikan yang terbaik Tuhan. Segalanya untukmu Tuhan. Segalanya kami rela Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, kami beri yang terbaik bagimu Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, sekali lagi ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, katakan dengan segenap hati kami Tuhan. Senap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Seperti lagu ini berkata Tuhan, segalanya untukmu Tuhan. Kami relakan semuanya untukmu Tuhan. Segala hati kami, segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami Tuhan. Biar semuanya tertuju padamu Tuhan Yesus. Demikian kami Tuhan juga ingin menerima firman-Mu Tuhan.
Kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan adalah makanan Tuhan bagi jiwa kami Tuhan. Makanan bagi hati kami Tuhan. Biar kami selalu diberikan makanan yang baik, makanan yang sempurna Tuhan. Biar semakin hari hati kami Tuhan semakin sempurna seperti Engkau Tuhan Yesus. Kau yang berkati hamba-Mu Tuhan, Kau yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan bisa tersampaikan ke setiap hati para jemaat yang mendengarkan Tuhan Yesus. Kami ingin siapkan hati kami ingin dengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Hatiku dan setiap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di rumah umat-umat Tuhan. Dan kami rindu untuk mau mendengarkan kebenaran firman. Karena firman Allah adalah pribadi Allah sendiri. Yang menguatkan, menghiburkan, dan memberikan jalan keluar bagi kami. Bahwa kami akan lebih daripada orang yang menang. Karena firman adalah segala-galanya bagi kami. Yang siap dan mau mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu baik bagi kita. Saya mau menyapa teman-teman yang ada di Zoom. Happy Sunday all. Dan bagi teman-teman yang ada di Facebook Live, bahkan yang ada di YouTube, Tuhan Yesus baik bagi kita sekalian. Hari ini saya akan berbicara mengenai serving sacrificially atau mengasihi atau melayani dengan penuh pengorbanan. Berarti tujuannya hanya kepada Tuhan. Saya ingin berkata bahwa kasih yang sesungguhnya adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. The real love is sacrifice of Jesus Christ on the cross. Bahwa kasih Allah itu sempurna. Sehingga ia taat sampai mati di atas kayu salib. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. That His love is perfect because He's obeying until death on the cross. Haleluya. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah membebaskan kita dari setiap dosa. Bahkan memberikan kehidupan yang baru bagi saya dan saudara. Amin. The death of Jesus Christ in the cross has freed us from the power of sin, giving us a new life and eternal life. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, Ephesians 2:10 dalam New Living Translate berkata demikian. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Kita adalah hasil karya Allah sendiri. Dan firman Tuhan katakan, dialah yang menciptakan kita kembali melalui Yesus Kristus.
So we can do the good things. We can do the good things He planned for us long ago. Untuk melakukan hal-hal yang baik yang sudah direncanakannya sejak dahulu, sejak lama. Berarti Tuhan itu memiliki satu planning bagi kita. Planningnya itu adalah yang terbaik. Bahkan dikatakan di sana, for we are God's masterpiece. Kita adalah hasil dari karya Allah. Oleh karena itu saya berkata, we are special. Karena kita adalah spesial, seyogianya kita harus melayani Tuhan dan sesama. Thus we should serve God and the others. Inilah yang menjadi kerinduan Allah kepada orang percaya, kepada gereja Tuhan. Kolose 3 ayat 23, Amplified Bible berkata, whatever you do, whatever your task may be, work from the soul that is put in your very best effort as something done for the Lord and not for men. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun tugas kita, firman Tuhan katakan, hendaklah kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, yaitu memberikan pekerjaan yang terbaik dari kita sebagai sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan dan bukan untuk kepada manusia. Nah, inilah yang firman Tuhan katakan. Kita harus melayani Tuhan, serving God. Karena kita sudah diselamatkan dan Allah mau supaya saya dan saudara, we are to serve God. We are saved to serve God. Kita diselamatkan untuk melayani. Mengapa? Karena salib Kristus mendorong kita untuk melayani Raja di atas segala raja. Katakan amin. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita membuka hati buat Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Untuk mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai keynote saya hari ini, mengasihi Tuhan harus diekspresikan dengan memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Loving God must be expressed by giving the best worship to God. Seperti apakah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Yang pertama saya mau katakan bahwa how to be serving sacrificially to God. Bagaimana untuk melayani dengan penuh pengorbanan kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah to receive and keep all God commandment. Artinya adalah kita menerima dan menaati semua perintah Tuhan. Jadi to serving sacrificially to God adalah to receive and keep all God commandment. Menerima dan melakukan, menaati semua perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. John 14:21. Amplified Bible berkata demikian. The person who has my commandments and keeps them is the one who really love me. Orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, firman Tuhan katakan, dialah yang mengasihi aku. Selanjutnya firman Tuhan berkata, and I will love him and reveal myself to him. I will make myself real to him. Wow, powerful banget firman Tuhan ini. Jadi orang yang menerima perintah Tuhan dan melakukannya, dialah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan,
Firman Tuhan katakan, Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihinya. Dan aku pun akan mengasihi orang itu dan menyatakan diriku kepadanya. I will love him and reveal myself to him. I will make myself real to him. Wow. Jadi Tuhan akan menyatakan dirinya kepada saya dan saudara ketika kita mau mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan adalah kita menaati, menerima semua perintah Tuhan. Menerima dan menaati semua perintah Tuhan adalah mengasihi Tuhan. The loved one who love God, mengasihi Tuhan adalah we always desire to presence of God. Orang yang selalu mendambakan dan menginginkan hadirat Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang always desire the presence of God. Apa maksud firman Tuhan ini? Psalm 51:11, Mazmur 51 ayat yang ke-11, Amplified Bible berkata demikian. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu ya Tuhan. Dan jangan mengambil roh-Mu yang suci dari hidupku. Berarti orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu merindukan kehadiran Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu mengizinkan Tuhan ada di dalam hidupnya. Kalau orang mengasihi Tuhan berarti dia mau hadirat Tuhan selalu berada dengan hidup dan keluarganya. God's presence is promised to God's people. Berarti kalau kita mengizinkan hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan itu dijanjikan kepada umatnya. Alasan firman Tuhan, Mazmur 140 ayat yang ke-13. Bahwa hadirat Tuhan Allah atau Yesus Kristus selalu akan hadir dengan umatnya. Psalm 139, 7-10 dalam New Living Translate, firman Tuhan berkata ayat yang ke-7, I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. Aku tidak akan pernah bisa lepas dari roh-Mu. Aku tidak akan pernah bisa pergi dari kehadiran-Mu. Ini ungkapan Raja Daud. He is the king of Israel. Berarti apa? Kalau dia adalah raja, he have everything. He have a power. He have a harta, kekayaan. He is a rich man. Tetapi dia berkata, I can never escape from your spirit. Aku tidak akan pernah bisa lepas dari roh-Mu. Who we are. Dan firman Tuhan mengajak kita selalu mau merindukan the presence of the Lord. Haleluya. Ayat 8 berkata, if I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are there. Jika aku naik ke langit, langit itu berbicara surga, berbicara berkat. Engkau ada di sana. Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika engkau diberkati, you still in the presence of God. Kita tidak akan meninggalkan Dia. Karena kita butuh Tuhan. We need the presence of God. Kenapa we need the presence of God? Karena kehadiran Tuhan
akan memberikan kita kekuatan. Kehadiran Tuhan akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Bahkan dikatakan, if I go down to the grave, you are there. Jika aku tidur dalam maut, di situ pun engkau ada. Artinya ada satu tekanan, satu permasalahan yang berat. God there. Allah ada di sana. Ayat yang ke-9 berkata, if I ride the wings of the morning, if I dwell by the far east ocean, jika aku terbang lewat untuk ufuk timur atau berdiam di ujung barat yang paling jauh, firman Tuhan berkata, even there your hands will guide me and your strength will support me. Di sana pun tanganmu akan menolong aku dan kekuatanmu akan menopang aku. Artinya apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam perjalanan kehidupan kita, if I dwell by far east ocean, berdiam di ujung barat yang paling jauh, artinya dimanapun saudara berada, di sana pun Tuhan atau tangan Tuhan akan menolong kita. Even there your hands will guide me and your strength will support me. Kekuatan, bahkan dikatakan dia akan menopang kita. Dia akan menuntun dan menopang kita. Supaya apa? Kita tidak tersesat. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu merindukan akan kehadiran Tuhan. Orang yang merindukan kehadiran Tuhan, maka the presence of God, the promise of the presence of God akan menjadi bagian kita, akan menjadi bagian saudara. Pegang firman Tuhan ini, maka engkau akan menjadi orang-orang yang dipimpin dan diberikan kemenangan oleh Tuhan. How to be serving sacrificially to God. Bagaimana untuk melayani dengan penuh pengorbanan kepada Tuhan. Yang kedua adalah doing faithfully every law of God. Artinya adalah melakukan dengan setia semua hukum-hukum Allah. Dasar firman Tuhannya adalah James 1:25, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. New King James Version berkata, but he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Firman Tuhan katakan, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan. Kita bukan hanya sampai di bertekun. Kita bukan hanya mendengar dan melupakan. Firman Tuhan mengajak kita, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berarti doing the faithful every law of God itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu berbicara mengenai sukacita. Berarti melakukan dengan setia semua hukum Allah, kita juga dijanjikan firman Tuhan experiencing victory with God. Mengalami kemenangan bersama Tuhan.
Mazmur 9 ayat yang ketiga berkata, when my enemies turn back, they shall fall and perish at your presence. Di hadapanmu musuhku berbalik dan lari. Mereka jatuh tersandung dan mati. Artinya bahwa ketika kita setia melakukan firman, maka kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Victory with God. Apa yang harus kita lakukan? Saudara bekerja silakan. Saudara bersosialis silakan. Saudara melakukan aktivitas silakan. Tapi ingat, jangan lupakan hukum-hukum Tuhan. Artinya firman yang sudah kita dengar, firman yang kita sudah baca, kalau kita tidak melupakannya, bahkan kita melakukannya, maka ada janji victory from God. Kita akan mengalami, experiencing. Bahkan yang kedua, kalau kita melakukan dengan benar semua hukum Allah, yang kedua adalah experiencing joy in God's presence. Kita akan mengalami sukacita di dalam hadirat Tuhan. Semua manusia mengejar sukacita itu, siapapun dia. Mau dia orang kaya, mau dia orang sederhana, orang susah, orang di kolong jembatan pun menginginkan sukacita. Sukacita itu bukan hanya diuntukkan bagi kalangan-kalangan konglomerat, tidak saudara. Semua kalangan manusia, we need joy. Nah, joy yang sesungguhnya bukan joy ketian dago, saudara. Bukan joy orang-orang Jawa, bukan. Melainkan joy from heaven, from God. Dan itu akan diberikan, diimpartasikan. Dijanjikan bahwa kita mengalami sukacita di hadirat Tuhan. Psalm 16:11 King James Version berkata, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasure forevermore. Kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Kepadamu aku mendapatkan kegembiraan, berlimpah dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Berarti kita akan mendapat kegembiraan, sukacita yang berlimpah, bahkan kebahagiaan for long term, not short term, saudara. Saudara ke diskotik itu hanya short term kebahagiaan. Setelah sadar dari mabuk, waduh gua sakit nih. Tetapi kalau kita ada di hadirat Tuhan, melakukan firman, Tuhan memberikan janji. Janji kebahagiaan, bahkan janji damai sejahtera untuk selama-lamanya, forevermore. Itu yang King James Version katakan. Janji yaitu sukacita, bukan temporary, saudara, tetapi long term. Kalau kita melakukan firman Tuhan, melakukan hukum Allah, berkat yang ketiga yang kita akan terima adalah receive strength when facing struggle. Kita akan menerima kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan. 2 Tawarik 16 ayat 27, firman Tuhan berkata dalam Amplified Bible, splendor and majesty are found in His presence. Strength and joy are found in His place, sanctuary. Kemegahan dan keagungan ditemukan di hadiratnya. Bahkan kekuatan dan sukacita ditemukan di tempatnya yang kudus. Berarti di mana, saudara? Di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kita akan temukan
sukacita. Hadirat Tuhan kita akan menemukan kekuatan. Ketika engkau mengalami struggle in your life, struggle in your family, struggle in your study, don't going to anywhere. Go to God. Come and receive the presence of God. Alami kehadiran Tuhan. Waktu kita mengalami kehadiran Tuhan, maka sesuatu yang baik sedang terjadi. Jadi mengasihi Tuhan harus diekspresikan dengan memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Loving God must be expressed by giving the best to worship God. Poin yang kedua, yang pertama tadi adalah how to be serving sacrificially to God adalah we receive and keep all God commandment. Dan yang kedua adalah serve God and to honor God. Artinya melayani Tuhan dan menghormati Tuhan. Apa yang dimaksud dengan melayani Tuhan dan menghormati Tuhan? What it means serve God and to honor God? Firman Tuhan jawabannya. John 12:25 and 26. Dalam New King James Version berkata demikian. He who loves his life will lose it. And he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 26 berkata, if anyone serve me, let him follow me. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, and where I am, there my servant will be also. If anyone serve me, him my Father will honor. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi yang dimaksud untuk melayani Tuhan, serve God, adalah tidak mencintai nyawanya, tidak mencintai hidupnya sendiri. Melayani itu karena ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi firman Tuhan mengajar kita, membuka paradoks kita. Serve God and to honor God. Melayani Tuhan dan menghormati Tuhan adalah tidak mencintai diri sendiri. Dan ditekankan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Berarti melayani Tuhan, menghormati Tuhan, mengikuti Dia, yaitu Allah. Bagaimana kita mengikutinya? Yaitu firman Tuhan. Kita mengikuti dan menghargai firman Tuhan, maka kita akan dihormati Bapa. If anyone serve me, my Father will honor. Kalau kita melayani Tuhan, Ia akan menghormati kita. Saudara terima firman Tuhan? Berarti orang yang melayani Tuhan, dia adalah orang yang akan menerima pahala yang dari Tuhan. We have reward, honor from God. Karena firman Tuhan berkata di dalam Revelation 12 ayat 22, Revelation 12:22, di sana Wahyu pasal 12 ayat 22, di sana dikatakan
Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi waktu saat ini saudara menabur untuk melayani Tuhan, ingat bahwa Tuhan akan membalaskan setiap pelayanan kita kepada saudara. Artinya bahwa Tuhan akan memberikan reward to everyone who have served Him. Jadi tidak sia-sia kalau saudara melayani Tuhan. Bahkan akan diberikan penghormatan, penghargaan. 1 Korintus 3 ayat 14. If anyone work which he has built on in endurance, he will receive a reward. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Melayani Tuhan bukan berarti we not have problem. Sudah nggak struggle lagi misalnya. Enggak saudara, melayani Tuhan tetap ada masalah. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jika pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, artinya saudara mampu melewati ujian, maka engkau akan mendapatkan upah. He will receive reward. Ada reward. Oleh karena itu, tidak sia-sia kalau saudara melayani Tuhan. Sebagai conclusion, jadi mengasihi Tuhan berarti memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Loving God means is giving the best for God. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah be serving sacrificially to God. Melayani dengan berkorban kepada Tuhan. Melayani berkorban kepada Tuhan artinya bahwa we always desire the presence of God. Orang yang selalu mendambakan dan menginginkan hadirat Tuhan. Be serving sacrificially to God artinya God's presence is promised to God people. Artinya bahwa hadirat Tuhan dijanjikan kepada umat Tuhan, kepada saudara dan kepada saya. Be serving sacrificially to God artinya God always present with His people. Tuhan selalu hadir bersama umatnya. Haleluya. Dimanapun engkau berada, Tuhan akan selalu menyertai engkau. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah doing faithfully every law of God. Melakukan dengan setia semua hukum Allah. Apa yang dimaksud dengan hukum Allah? Saya sudah katakan tadi ada 3 hal. Melakukan semua hukum Allah adalah experiencing victory with God. Kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Selain itu experiencing joy in God presence. Kita akan mengalami sukacita di dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir adalah receive strength when facing struggle. Kita akan menerima kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan. Jadi memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah serve God and to honor God. Artinya melayani Tuhan dan menghormati Tuhan. Saudara terima firman Tuhan. Orang yang melayani Tuhan dan menghormati Tuhan, dia adalah orang yang akan mendapat penghormatan, reward from God. Saya undang semua pemain musik. Dia ada di tempat ini, saudara. Dia ada di rumah saudara. Dia ada dimanapun engkau saat ini berada. Mungkin engkau sedang mengalami sesuatu yang sangat berat. Hari ini mari kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Untuk saudara akan melihat berkat. We need to rise up.
yang harus kita tambahkan di dalam hidup kita adalah serving sacrificially to God. Melayani dengan penuh pengorbanan kepada Tuhan. Berarti kita harus bertambah di dalam serving God. Mari kita nyanyikan satu pujian sambil kita berdiri. Saya akan berdoa buat saudara sekalian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan kami ya Bapa. Persembahanku Ini ku ingin Engkau menerima, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Takkan pernah ku bawa, haleluya, ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. We need the presence of God. Kami merindukan kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Yesusku. Terimalah, terima penyembahan kami Tuhan. Terima syukur kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Di hatimu sebagai penyembah. Dengan iman engkau akan terima janji-janji Tuhan. Dengan iman engkau terima berkat-berkat Tuhan. Bahwa di dalam hidupmu tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah kehidupan. Engkau akan bertumbuh di dalam kebenaran firman. Engkau akan menuai kehidupan yang lebih baik. Di saat engkau melakukan firman, memperkatakan firman, melakukan firman, maka engkau akan berkemenangan. Engkau yang sakit disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Engkau yang memiliki pergumulan, baik dalam studi, dalam rumah tangga, finansial, apapun, di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Kami menang karena Yesus. Kami mau fokus kepadamu ya Tuhan. Takkan pernah ku bawa. Saya undang nanti Ibu Gembala berdoa.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah menguatkan kami. Kami mau mengambil satu komitmen Tuhan, kami mau melayani Engkau Tuhan. Bukan hanya untuk sekedar kami mencari berkat-berkat-Mu Tuhan, tapi kami mau melayani Raja di atas segala raja, karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau menerima Tuhan pelayanan yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Setiap pelayanan yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan, kami mau pakai semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kami, tapi kami bersyukur ada Roh Kudus yang akan selalu menguatkan kami, menghibur kami dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami mau melayani dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap pikiran kami dan dengan segenap hati kami. Kami dan seisi keluarga kami mau melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan memberikan korban syukur kami, mengembalikan milik-Mu ya Tuhan. Kami tahu segala sesuatu yang baik datangnya daripada-Mu. Kami mau memberi penuh dengan ucapan syukur yang melimpah di dalam satu nama yang sudah memberikan kami kemenangan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, kita bersorak untuk Tuhan. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Lambaikan tanganmu, haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya,
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu bertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Saya persilahkan untuk jemaat untuk duduk. Untuk pengumuman selama minggu ke depan ini sebentar ada youth, kita akan ada movie day. Kita akan nonton satu movie, nanti kita akan bahas dari movie itu. Terus untuk hari Senin tetap kita ada salt di jam 7:30, 7:30 malam. Jadi untuk jemaat-jemaat yang ada waktu, kembali kita akan belajar tentang firman Tuhan, kita berkumpul bersama, kita berdiskusi tentang firman Tuhan. Lalu untuk para youth jangan lupa hari Rabu kita akan kembali tea talk bersama-sama. Kita akan berdiskusi, kita akan membahas semua, curhat di situ. Jadi jangan lupa jam 6 sore untuk para youth. Dan hari Jumat ada prayer warrior, kita kembali mengundang jemaat-jemaat untuk berkumpul jam 6 sore melalui Zoom. Kita ada prayer warrior, kita berkumpul kembali untuk mendoakan semua pergumulan kita, semua hal-hal yang kita bisa doakan bersama. Dan kemudian hari Minggu di jam yang sama, minggu depan kita akan kembali berkumpul dan kembali beribadah. Untuk perhatiannya yang live secara Facebook, jam di Amerika udah berubah. Jadi untuk yang di Indonesia itu jamnya akan menjadi jam 9 pagi, bukan jam 10 malam ya, tapi jam 9 malam di Indonesia. Jadi untuk minggu depan jam 9 malam untuk yang live streaming dari Indonesia. Puji syukur kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Sekali lagi, ku beri yang terbaik bagimu. Ku beri yang terbaik bagimu. Mari semua kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Kami memuji Engkau ya Bapa. Kami agungkan Engkau. Yang terbaik, Yes Lord, bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. senap hatiku, Senap hatiku dan senap jiwaku. Inilah komitmen kami di akhir ibadah kami. Dengan segenap hati kami mau berkomitmen dan berkata, kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau persembahkan dan mau melayani Tuhan dengan segenap eksistensi kehidupan kami. Kami mau persembahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memberi yang terbaik kepada Tuhan. Di saat kami mengasihi Tuhan dan kami melayani Tuhan, ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang kami sedang hadapi. Tapi kami tahu, kami dikaruniakan kemampuan, karakter untuk menang. Karena Allah kami perkasa, Allah kami luar biasa. Tuhan, kami bawa pergumulan umat-umat Tuhan. Ada saudara kami Hansen ya Bapak, yang sedang bergumul dengan kansernya.
Tapi di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Amen. Di dalam Tuhan ada harapan. Yes. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, anak muda ini dijamah oleh Tuhan. Anak muda ini dilawati oleh Tuhan. Sehingga ada kemenangan, ada mujizat yang terjadi. Kami berbawa dalam doa juga ya Tuhan. Ada Bapak Marco Tangkar yang ada di luar negara Amerika. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dia bergumul dengan sakit penyakit, tapi ada darah Yesus yang akan menjamahnya, memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Ibu Ulina dan Pak Boni yang bergumul dengan anak mereka, baby Ezekiel. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Dan di dalam Tuhan ada penghiburan. Kami teringat juga ada Bapak Iwan yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Engkau yang akan menjamah kekasih kami ini dan memulihkannya. Ada masih banyak teman-teman kami yang kami tidak sebut satu persatu. Tetapi Tuhan yang melawat mereka. Berkati umat-umat Tuhan yang sedang bekerja. Berkati umat-umat Tuhan yang tidak sempat hadir pada hari ini. Kehadiran Tuhan akan menjadi bagian rumah mereka dimanapun mereka berada. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu, terima berkat. Oleh karena itu kiranya berkat kasih karunia daripada Allah, cinta kasih dari Allah Roh Kudus, penghiburan dari Allah Bapa akan menjadi bagian kami sekalian yang hadir pada hari ini. Bahwa sukacita dari Allah menjadi bagian kami. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan tetap naik dan bukan turun. Dan kami akan mampu mengalahkan masalah, persoalan hidup bersama Yesus. Dan akhirnya kami tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati buat Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di Zoom, Facebook dan YouTube. God bless you. Happy Sunday and see you next week. Hallelujah.